Oke guys, kali ini gue lagi dapet servisan laptop Asus X453M A kalau nggak salah. Nah ini dia mau upgrade RAM-nya. RAM-nya itu bawaannya cuma 2 GB, dia mau ganti jadi 4 GB. Nih kita lihat tipenya ya. Model Asus X453M ya. Udah kelihatan kan jelas ya. Nah, seperti biasa kita akan tes nyala dulu sebelum kita bongkar untuk memastikan kalau laptop ini tidak bermasalah. Jadi hanya nambah atau ganti RAM-nya saja. Ini kita cek dulu memori bawaannya. Tuh kita lihat ya. Di DXDIAC memori 2048 MB RAM yang artinya memorinya RAM-nya itu 2 GB. Untuk zaman sekarang 2 GB itu sangat kekecilan sekali dan tidak mumpuni lah untuk aplikasi-aplikasi sekarang. Makanya dia ganti atau upgrade RAM-nya dari 2 GB menjadi 4 GB. Oke, kita siapkan obeng dan mari kita buka. Ini bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baut ya. Kita buka satu persatu semuanya. Bukanya yang sabar ya, jangan terlalu terburu-buru ya, karena sabar aja deh pokoknya. Oke, setelah semua baut di belakang sudah kita buka ini ya tutupnya. Jadi tutupnya itu bukan buka dari bawah. Pada umumnya kan laptop ada yang bukanya dari bawah. Nah ini bukanya dari atas. Nah kalau kita buka kondisi udah seperti ini, artinya dia udah pernah ganti keyboard. Karena harusan keyboardnya itu nempel sama casing atasnya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi agak berantakan aja ya. Nah kita lihat di situ ada kabel fleksibel power dan kabel fleksibel keyboard yang harus kita lepaskan. Kalau nggak bisa dibuka. Jadi jangan asal langsung ditarik, nanti plastiknya itu yang penjepit untuk fleksibelnya itu bisa patah. Nah ini mainboardnya. Jadi laptop Asus X453MA ini agak susah, agak ribet kalau mau ganti RAM. Banyak banget yang harus dibuka, jadi kita harus buka baterainya, heatsinknya, mainboardnya, harddisknya, DVD-nya. Jadi hampir hitung-hitung kita harus bongkar semuanya gitu. Nah kan capek banget kan, ribet ya. Seharusnya dia bikin tutup di belakangnya yang model baut gitu, jadi kalau mau ganti RAM kan lebih gampang. Oke, langkah pertama yang paling penting ketika kita melakukan upgrade laptop atau bongkar laptop adalah baterai harus kita cabut nomor satu dan pertama kali. Kenapa baterai? Karena baterai itu kan ada suplai listriknya. Dan itu sangat berbahaya kalau misalnya kita buka dulu yang lain, sedangkan aliran listrik dari baterai ke mainboard masih ada. Nah itu sangat bahaya, bisa-bisa konslet. Jadi apapun laptopnya yang kita bongkar, baterai itu nomor satu harus dilepas. Bahkan ketika kita hanya ganti LCD pun, baterai harus kita lepas. Kenapa? Bisa konslet. Jadi kalau konslet LCD bisa rusak. Nah lanjut. Langkah kedua setelah baterai dilepas, untuk laptop ini ya, harddisknya harus dilepas. Karena harddisk ini ngejepit mainboardnya itu tuh. Bisa diperhatikan kan itu. Sorry ini tripodnya dan kameranya agak jauh ini. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga bisa jelas dan diperbesar aja videonya. Oke, harddisknya kita lepas. Nah ini harddisknya.
Lalu ketiga, DVD-nya harus dilepas. Nah, perhatikan di situ ada bautnya dilepas dulu, baru nanti kita cabut DVD-nya. Kalau bautnya nggak dilepas ya jelas aja nggak bisa copot. Nah, sekarang bagian mainboard ini sangat krusial sekali dan harus hati-hati sekali, jangan sampai salah. Lihat, perhatikan baut-bautnya ada 1, 2, 3. Diperhatikan semua posisi baut ya. Nah, lalu setelah baut sudah dibuka semua, kita lihat ada colokan kipas, lalu kabel fleksibel. Itu harus dilepas. Colokan speaker juga. Jadi ada 3 yang yang terpasang tuh di bawah situ ya. Jadi harus dilepas itu semuanya. Nah, ini wifi ada bautnya juga harus dilepas. Kalau enggak mainboardnya nggak bisa dicopotin. Agak susah nih emang nih untuk laptop ini nih. Nggak tahu nih Asus kenapa bikinnya kayak gini ya. Ribet banget deh. Harusnya kan ganti RAM itu adalah perkara yang sangat mudah. Nah, kabel fleksibel VGA-nya nggak usah dilepas lah, ribet. Jadi kita cukup tarik boardnya aja, kita balik. Oke, kayak gini aja udah cukup. Nah, di situ kita lihat ada RAM-nya. Nih kita lepas RAM-nya. Nah, ini RAM bawaannya itu 2 GB. Perhatikan tipenya ya, 2 GB PC3L12800S. Jadi kalau nanti beli upgrade RAM ya, cari yang tipenya sama persis. Jangan sampai salah. Kalau misalnya sampai salah tipe, nggak bakal nyala. Mungkin bisa nyala, tapi ya daripada kita resiko, mending cari yang sama tipenya, pasti nyala gitu. Jadi nggak bongkar pasang berkali-kali. Jadi satu kali bongkar pasang langsung nyala. Kan capek kan, udah bongkar begini ribet, nanti kita pasang lagi, kita bongkar lagi, pasang lagi, lama-lama boardnya rusak. Oke, setelah kita pasang memorinya, nah kita pasang mainboardnya lagi seperti semula. Tuh, perhatikan ya baut-bautnya, jangan sampai kelupaan. Dan paling penting kabel fleksibel, kabel speaker dan kabel fan-nya jangan lupa dipasang kembali. Karena kalau misalnya nggak dipasang lagi, ya nanti nggak nyala. Kalau nggak nyala nanti bongkar lagi, pasang lagi, berkali-kali nanti kita ulang-ulang kayak gitu. Nah, ini bautnya ya. Oke, kita baut 1. Ingat bautnya tadi ada 4 kalau nggak salah. Oke, ini kabel-kabelnya diingetin aja cara pasangnya supaya nggak terbalik. Nah, setelah kabel sudah dipasang dan sudah bagian backboard dan wifi udah kita baut semuanya, DVD udah, kita tes nyala aja dulu untuk make sure aja kalau memorinya tuh bagus dan cocok sama mainboardnya, sama laptopnya, daripada nanti udah dipasang semuanya dan nggak bisa nyala, percuma kan, capek nanti kita harus bongkar lagi. Oke, kenapa ya ini udah dipencet power 3 kali nggak mau nyala nih. Oh, colokannya nih kayaknya agak longgar. Nah, oke, sudah nyala. Kita lihat ada tulisan reboot select popper, itu karena harddisknya belum dicolok. Tapi memorinya, RAM-nya itu udah cocok sama laptop ini dan udah bisa nyala. Setelah udah make sure kayak gini, lanjutkan langkah selanjutnya, pasang harddisk dan baut semuanya, baterai dan lain-lainnya. Kita pasang kembali.
pasang harddisknya. Nah ini pada saat pasang baterainya kabelnya itu jangan sampai kebalik ya, diperhatikan tuh cara buka dan pasangnya, soalnya kalau kebalik nanti konslet. Sering tuh orang kalau misalnya yang baru pemula atau masih belajar kadang suka konslet itu, sayang loh kalau misalnya kita belajar konslet ya, bayar, anggap aja lah uang sekolah ya, misalnya sampai rusak. Kalau nggak rusak kan nggak belajar ya kan. Oke, setelah semua baut sudah dipasang, langkah terakhir pasang keyboardnya dan kabel fleksibel power dan kabel fleksibel keyboard. Nah ini karena keyboardnya udah bekas diganti, jadi kan udah nggak nempel tuh sama casing atas, jadi kita harus kayak gini nih masangnya nih. Tuh kabel, itu kabel fleksibel touchpadnya tuh yang kecil, terus yang lebar tuh kabel keyboardnya udah dipasang tadi ya. Nah ini harus hati-hati nih, agak susah sih emang, tapi pasti bisa lah. Cut terakhir setelah semuanya sudah terpasang dengan baik, ya udah kita pasang baut bodinya lagi supaya seperti semula. Jangan sampai hilang ya bautnya, kalau hilang gak ada gantinya nanti.
Oke guys, setelah semuanya terpasang dengan baik, kita colok power dan kita tes on. Semoga tidak ada masalah dan tidak ada konslet. Oke, sudah nyala masuk Windows, artinya sudah dalam keadaan baik, udah normal, udah dipasang dengan baik semuanya, tidak ada masalah. Nah, sampai di sini sudah kita cek memori menjadi 4096 MB RAM. Artinya udah jadi 4 GB dan ini sudah selesai, sudah berhasil. Oke, bagi kalian yang suka klik like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.